Berikut lanjutan cerita Jawara Bola. Beberapa hari setelah Khalif resmi bergabung, suasana latihan Bala FC sedikit berubah. Anak-anak mulai membicarakan keajaiban teknik anak itu. Bahkan Doni, yang dulu jadi bintang saat uji coba, sempat cemberut karena perhatian kini tertuju ke pemain baru berusia 10 tahun itu. Hebat sih, tapi kan masih kecil. Lawan kita nanti gede-gede, bisa dilindas dia, celetuk Doni saat istirahat. Pak Udin menyimak semua itu dengan tenang. Ia tahu membangun tim bukan cuma soal teknik, tapi juga soal menyatukan hati. Meski tak lagi masuk skuad inti, Rini tetap hadir di setiap latihan. Tapi kini perannya berbeda. Ia mulai membantu Pak Udin seperti asisten kecil. Ia yang pertama datang membentangkan jaring gawang dari tali rafia, menyiapkan kerucut dari botol bekas, dan mencatat formasi di papan tulis kecil. Lebih dari itu, Rini jadi pembimbing bagi Khalif. Khalif, kalau kamu dapat bola dari sisi kiri, jangan langsung oper ke depan. Coba tarik ke tengah dulu, lihat opsi. Oh, biar Doni bisa buka ruang ya? Nah, pinter. Gitu maksudnya. Keberadaan Rini membuat semangat Khalif tetap terarah. Ia bisa saja melambung tinggi karena pujian, tapi Rini tahu cara menahan egonya, seperti kakak yang baik. Perlahan, pemain lain pun mulai melihat Khalif bukan sebagai ancaman, tapi sebagai bagian dari keluarga Bala FC. Satu sore, Pak Udin membagi tim untuk latihan simulasi. Tim A dipimpin Jaka, tim B dipimpin Doni. Khalif dimasukkan ke tim B. Hasilnya luar biasa. Khalif mencetak 1 gol dan memberi 2 assist. Tapi di tengah euforia muncul ketegangan. Lihat tuh, baru main 2 hari udah ngatur-ngatur, seru Doni setelah Khalif memberi instruksi padanya. Lapangan mendadak sunyi. Khalif menunduk. Rini hendak bicara, tapi Pak Udin melangkah duluan. Berhenti. Suara Pak Udin tenang, tapi tajam. Ia berjalan ke tengah lapangan. Doni, Bapak ngerti kamu kapten B hari ini, tapi dengerin. Siapapun bisa kasih saran. Kalau saran itu bagus, kenapa harus ditolak? Doni diam. Khalif bukan mau pamer. Dia cuma pengen timnya main lebih baik. Kamu juga begitu kan? Doni menghela napas, lalu berjalan ke arah Khalif. Maaf, gue cuma kaget aja. Kamu jago banget. Khalif tersenyum. Sama-sama bang, saya juga belajar dari abang-abang semua. Ketegangan reda dan latihan dilanjutkan. Tapi Pak Udin tahu, itu bukan hanya latihan sepak bola. Itu latihan menjadi tim. Beberapa hari ke depan, latihan makin serius. Pak Udin memperkenalkan strategi rotasi posisi. Semua pemain belajar 2 posisi berbeda agar bisa fleksibel saat bertanding. Jaka belajar jadi gelandang sekaligus second striker. Doni mulai mengasah kemampuan bertahan untuk jadi penyerang pemancing. Khalif dirotasi dari gelandang ke sayap kanan. Di pertandingan nanti, lawan nggak cuma bawa kaki. Mereka bawa otak juga. Kalau kalian nggak siap, kita bisa kalah bukan karena lemah, tapi karena nggak paham, jelas Pak Udin. Rini mendampingi semua latihan itu dengan semangat. Karena ia paham semua posisi, ia mulai dicatat Pak Udin sebagai cadangan taktis untuk latihan kalau ada pemain yang absen atau cedera. Pada akhir minggu latihan, Pak Udin mengumpulkan semua pemain. Bapak ada kabar buat Rini. Semua menoleh. Rini tampak bingung. Tadi siang, waktu Bapak ke kecamatan ngurus surat izin pertandingan, Bapak ngobrol sama pelatih dari SMP 1 Cibandung. Mereka sedang bentuk tim perempuan. Rini menahan napas. Kalau kamu tetap latihan dan serius, Rini, Bapak akan rekomendasikan kamu ke sana tahun depan. Tapi, kamu harus buktikan dulu kalau kamu layak masuk ke sana. Rini tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menunduk. Air matanya jatuh diam-diam. Tapi wajahnya tersenyum. Saya janji, Pak. Saya akan layak. Tim Bala FC akhirnya lengkap. 11 pemain inti. 2 cadangan, 1 pelatih. Dan 1 sosok yang tak tergantikan, Rini, mentor hati mereka. Liga Kampung tinggal sepekan lagi. Lapangan di Kampung Tengah sudah dipersiapkan. Lawan-lawan mereka mulai muncul dalam cerita. Tim-tim dari SD lain dengan keunikan masing-masing. Tapi satu hal yang tak bisa dimiliki oleh tim lain adalah semangat yang tumbuh dari rasa percaya dan saling menghargai. Karena jawara sejati bukan yang paling kuat, tapi yang paling tahan berdiri saat semua diuji.
Hari Minggu pagi itu, lapangan kampung tengah sudah ramai. Bendera warna-warni berkibar di pinggir lapangan. Sebuah spanduk besar bertuliskan, Liga Kampung Antar SD Sekampung Besar Cibandung tergantung di antara dua batang bambu. Bau gorengan dan es sirup menguar di udara. Semua itu cuma berarti satu hal, pertandingan pertama akan segera dimulai. Anak-anak Bala FC berdiri berjejer di pinggir lapangan. Seragam mereka sederhana, kaos putih hasil sablon tangan, celana biru tua, dan kaos kaki bolong yang diikat pakai kerat gelang. Tapi semangat mereka luar biasa. Lawan pertama mereka adalah SD Pasir Leutik FC, tim dengan pemain-pemain bertubuh besar dan gaya main keras. Sudah 2 kali mereka juara di kampung sebelah. Anak-anak Bala sempat ciut. "Pak, mereka gede-gede banget," bisik Doni. "Kalau gede bikin takut, mending main lawan semut aja," jawab Pak Udin enteng. "Hah? Main bola itu bukan adu badan, tapi adu otak, adu hati, dan adu sabar." Khalif di tengah pertaruhan. Khalif diturunkan sebagai starter. Keputusan ini bikin beberapa anak sempat ragu. "Pak, dia masih kecil. Gimana kalau didorong jatuh?" tanya Jaka. "Jaka, kamu kapten. Kalau kamu ragu, timmu ikut ragu. Tapi kalau kamu yakin, yang lain ikut yakin." Jaka mengangguk. Sebelum masuk lapangan, ia merangkul Khalif. "Main tenang ya, kalau bingung, oper ke aku. Kita jagain kamu." Khalif senyum kecil. "Siap, Kapten." Di pinggir lapangan, Rini berdiri sambil bawa clipboard kecil. Ia mencatat, mengamati, dan sesekali meneriakkan arahan. Persis seperti pelatih sungguhan. Babak pertama, peluit tanda mulai ditiup. SD Pasir Leutik langsung menyerang. Bola terus bergulir di wilayah Bala FC. Tapi Wawan dan Doni bertahan dengan gigih. Mereka bikin lawan frustrasi. Khalif, meski mungil, lincah dan cerdik. Di menit ke-10, dia sukses lewati 2 pemain lalu memberi umpan ke Jaka. "Tembak Jaka!" teriak para penonton. Tendangan Jaka meleset tipis di samping tiang. Rini buru-buru mencatat, Khalif bisa buka ruang, tapi Jaka masih buru-buru latih kaki kiri. Pak Udin tetap berdiri tenang di bawah pohon mangga. Ia tak banyak bicara, hanya mengamati. Gol dan air mata. Menit ke-22, Ujang kirim umpan panjang. Khalif menahan bola dengan dada lalu mengoper terobosan ke Jaka. Kali ini, Jaka tidak gagal. Gol! Skor 1-0 untuk Bala FC. Penonton bersorak gembira. Tapi yang menarik, Khalif tidak ikut selebrasi. Ia langsung lari ke pinggir lapangan, mendekati Rini dan memeluknya. Gol ini hasil latihan sama Kak Rini. Rini terkejut, lalu tertawa dan menepuk kepalanya. "Heh, kamu masih main loh. Balik sana." Penonton tertawa. Bahkan para orang tua dari tim lawan ikut tersenyum. Akhir pertandingan dan seruan hidup. Peluit panjang ditiup. Bala FC menang tipis 1-0. Tapi yang mereka rasakan lebih dari sekadar menang. Mereka mulai merasa seperti tim sungguhan. Setelah berjabat tangan dengan tim lawan, anak-anak berkumpul di tengah lapangan. Pak Udin datang membawa kotak minuman dan baju ganti. "Kalian main bagus. Tapi yang paling penting, kalian main dengan hati." Anak-anak langsung bersorak, "Hidup Pak Udin." Pak Udin mengangkat tangan. "Yang hidup itu kalian, karena kalian bukan cuma belajar bola, tapi juga belajar jadi manusia." Semua terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi masuk sampai ke dalam hati. Khalif menatap Jaka, Doni, Ujang, lalu memandang Rini. "Aku janji Kak, aku nggak bakal bikin kalian kecewa." Rini balas tersenyum. "Kamu udah bikin kita bangga, Liv." Sore menjelang, lapangan mulai sepi. Anak-anak pulang dengan baju kotor, wajah gosong, tapi hati penuh cerita. Rini duduk sendirian di kursi bambu. Pak Udin duduk di sebelahnya, menyeruput kopi dari gelas kaleng. "Kamu sedih nggak?" "Sedikit, tapi lebih banyak senangnya." Pak Udin tersenyum. "Bapak juga. Lihat kalian main. Rasanya kayak lihat masa muda Bapak." Rini menoleh. "Dulu Bapak juga nggak masuk tim ya?" Pak Udin mengangguk. "Nggak dipilih. Katanya terlalu pendek." Mereka tertawa bersama. "Tapi kamu tahu, kadang dari bangku cadangan kita bisa lihat lebih banyak." Rini mengangguk. Ia tahu dia mungkin bukan pencetak gol hari ini, tapi tanpa dirinya, gol itu mungkin tak pernah terjadi. Dan dalam hatinya, satu kalimat terus bergema. "Aku tetap bagian dari tim ini."
Dikira mudah, padahal susah. Pagi itu, lapangan latihan Bala FC terasa agak berbeda. Bukan karena cuaca atau angin, tapi karena suasana hati anak-anak yang sedang tinggi, terlalu tinggi. Kemenangan tipis atas SD Pasir Leutik membuat sebagian dari mereka merasa seperti juara. Kita bisa juara ini, Pak. Lawan kemarin aja jago, tapi kita menang, kata Doni sambil main juggling pakai lutut. Pak Udin hanya menatap langit dan menjawab pelan. Iya, menang itu enak. Tapi kamu tahu apa yang lebih penting dari menang? Anak-anak saling pandang, bingung. Rini, yang kini rutin duduk di pinggir lapangan dengan buku catatan kecil, menjawab duluan. Tetap rendah hati, Pak Udin tersenyum. Betul, dan siap kalah. Rini dan Misi mata-mata. Beberapa hari sebelum laga kedua, Pak Udin memanggil Rini dan Wawan. Kalian nonton pertandingan SD Ciporeo ya? Catat siapa yang paling aktif, posisi mana yang suka kosong. Rini langsung semangat. Ia datang dengan buku tulis bekas PR, duduk di tribun kecil dengan mata tajam seperti pengintai. Sementara Wawan malah beli cilok dan duduk nyantai. Dalam waktu satu babak, Rini sudah punya data. Nomor 7, sayap kiri cepat dan sering nutmeg. Nomor 5, bek kanan lambat waktu transisi. Penyerang utama malas bantu bertahan. Malamnya mereka lapor ke Pak Udin. Lawan kuat, Pak, kata Rini. Kuat bukan berarti nggak bisa dikalahkan, jawab Pak Udin santai. Kita jangan cuma ngerti cara kita main, kita juga harus ngerti cara lawan main. Laga kedua dimulai. Lapangan SD Sukamaju jadi lokasi pertandingan berikutnya. Letaknya di tengah sawah, tanahnya keras, rumput liar tumbuh sembarangan dan bola sering mental ke arah yang nggak bisa ditebak. Bayu melongo lihat lapangan itu. Pak, ini lapangan atau kuburan bola? Semua ketawa. Tapi begitu peluit ditiup, ketawa itu hilang. SD Ciporeo langsung menekan. Mereka main cepat, rapi, dan kuat. Nomor 7 yang dicatat Rini berhasil beberapa kali bikin Wawan kelabakan. Di menit ke-12, sebuah umpan silang dari sisi kanan disontek dengan tenang. Bola masuk. 1-0 untuk SD Ciporeo. Waktu istirahat yang hening. Anak-anak Bala FC duduk terengah-engah. Jaka tampak kesal, Doni manyun, Bayu diam saja. Rini menghampiri Pak Udin dan berbisik. Formasi kita kalah jumlah di tengah, Pak. Mereka pakai 3 gelandang fleksibel. Kita keteteran. Pak Udin mengangguk, lalu berdiri dan memanggil semua pemain. Kita nggak kalah karena jelek. Kita kalah karena belum ngerti siapa lawan kita. Doni berseru. Tapi mereka jago banget, Pak. Ya, tapi jago bukan berarti nggak bisa dikejar. Pak Udin lalu ambil ranting dan menggambar di tanah. Jaka turun sedikit bantu Bayu di tengah. Doni jangan terlalu naik, bantu tutup sisi kanan. Kita tahan dulu. Jangan buru-buru nyerang. Belajar bertahan dulu. Babak kedua. Babak kedua, Bala FC tampil lebih sabar. Aliran bola lawan mulai tersendat. Bayu sempat punya peluang emas, tapi tembakannya hanya membentur mistar. Menit ke-28, Jaka dijatuhkan di depan kotak penalti. Semua deg-degan. Bayu maju ambil tendangan bebas. Bola melengkung indah lewat pagar betis, tapi ditepis kiper lawan pakai ujung jari. Peluit panjang dibunyikan. Skor akhir 1-0. Bala FC kalah. Belajar dari kekalahan, semua pemain terduduk di lapangan. Tak ada yang menangis, tapi semuanya terlihat kecewa. Pak Udin menghampiri mereka satu persatu. Menepuk pundak, menyentuh bahu. Bagus. Doni bingung. Bagus, tapi kita kalah. Pak Udin mengangguk pelan. Bagus karena kalian belajar. Kalian lihat lawan, kalian coba ubah cara main. Itu tandanya kalian tumbuh. Rini maju ke tengah, buka bukunya. Catatan, SD Ciporeo kuat di serangan balik. Kita butuh 2 gelandang bertahan. Bayu jangan sendirian di tengah. Semua menatap Rini. Tadi kita kalah. Tapi kita nggak dibantai, dan kita jadi tahu nggak ada pertandingan yang gampang. Bayu menunduk. Maaf, aku kira bisa main kayak kemarin. Jaka memeluk pundaknya. Bukan salah kamu, kita semua salah kira. Kita pikir menang itu gampang. Tapi kita belum habis, ujar Doni. Masih ada 3 pertandingan lagi. Pak Udin berdiri di tengah mereka. Selama kalian mau terus belajar, kalah itu bukan akhir.
Matahari sore menyinari lapangan yang mulai sepi. Seragam Bala FC penuh lumpur, kaki lecet, wajah gosong, tapi hati mereka kini lebih kuat. Untuk pertama kalinya, anak-anak Bala FC menyadari sesuatu. Mereka bukan cuma main bola, mereka sedang belajar hidup. Hujan turun semalaman setelah kekalahan itu. Lapangan Bala yang biasanya kering dan berdebu kini berubah jadi ladang lumpur. Bola plastik putih yang biasa mereka pakai pun mengambang di genangan kecil di pojok lapangan. Tapi pagi itu, anak-anak tetap datang. Wawan datang paling dulu, disusul Doni yang membawa sandal jepit cadangan, karena tahu pasti ada yang hilang tertelan lumpur. Jaka muncul kemudian, membawa bola, wajahnya masih serius. Rini sudah duduk di pinggir lapangan sebelum semua datang, memegang buku catatan. Kali ini dilengkapi grafik buatan tangan. Pak Udin berdiri di bawah pohon jambu, mengamati mereka satu persatu. Ia tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum. Kekalahan memang pahit, tapi kalau bisa ditelan bersama, rasanya bisa jadi obat. Latihan hari ini beda, kata Pak Udin akhirnya. Bukan buat menang, tapi buat ngerti. Anak-anak saling pandang. Ngerti apa, Pak? Tanya Khalif. Ngerti kenapa kalian kalah, dan ngerti kenapa kalian bisa menang nanti. Pak Udin mengambil ranting panjang dan mulai menggambar formasi baru di tanah basah. Bukan lagi formasi 3-2 seperti biasa. Kali ini lebih rumit. Dua gelandang bertahan sejajar. Khalif dan Doni diberi peran berputar. Ujang yang biasa jadi bek kanan sekarang dapat tugas khusus menempel pemain sayap lawan. Jaka tetap di tengah, tapi dipesan jangan terlalu lama megang bola. Kita bukan tim besar, tapi kita bisa jadi tim yang bikin orang susah menang. Caranya? Disiplin. Bergerak bersama, dan jangan pelit umpan. Latihan dimulai. Drill 2 lawan 2. Khalif dan Rini melawan Jaka dan Doni. Rini meski tidak bermain di pertandingan tetap ikut latihan. Kata Pak Udin, selama belum pindah ke tim perempuan, dia harus tetap jaga ritme. Khalif berkali-kali mencoba 1-2 cepat, kadang gagal. Tapi Pak Udin tak pernah marah, malah tersenyum setiap kali Khalif salah. Karena salah itu bagian dari belajar. Kalau kamu nggak pernah salah, berarti kamu nggak pernah nyoba. Sementara itu, Wawan dan Ujang dilatih 1 lawan 1 oleh Pak Udin sendiri. Latihannya beda. Pak Udin melempar bola ke berbagai arah, menyuruh mereka membaca arah gerak lawan dari gerakan mata dan tubuh. Belajar baca lawan, bukan cuma bola. 2 jam latihan tanpa banyak istirahat. Anak-anak duduk lemas di bawah pohon, nafas ngos-ngosan. Doni mengeluh. Latihan ini kayak ujian, Pak. Betul, jawab Pak Udin. Dan pertandingan besok itu hasilnya. Rini membuka buku catatan dan mengangkat tangan. Besok lawan SD Cikandan. Tim mereka nggak secepat Cipeureu, tapi kuat di badan, banyak pemain tinggi. Mereka suka main long ball. Pak Udin mengangguk. Itu artinya kita harus kuasai bola di bawah. Jangan angkat bola tinggi. Semua manggut-manggut. Tapi Khalif mengangkat tangan. Pak, kalau mereka gede-gede saya diganti aja ya. Saya kecil. Pak Udin tertawa pelan. Justru karena kamu kecil mereka susah jaga kamu. Kamu lincah. Kamu cepat. Kuncinya, jangan takut. Hari berganti. Pertandingan ketiga datang. Kali ini mereka jadi tuan rumah. Banyak warga kampung datang menonton. Ada yang bawa tikar, ada yang bawa nasi bungkus. Rasa penasaran tumbuh. Tim kecil yang pernah menang, lalu kalah, sekarang bagaimana? Sebelum pertandingan dimulai, Pak Udin mengumpulkan semua anak di sudut lapangan. Tak ada taktik baru, tak ada teriakan, hanya satu kalimat. Bapak nggak minta kalian menang, Bapak cuma minta kalian main kayak orang yang ngerti bola. Peluit dibunyikan. Babak pertama dimulai, SD Cikandang langsung menyerang. Sesuai analisa Rini, mereka main bola lambung. Umpan jauh dari belakang ke depan, berharap strikernya bisa menang duel udara. Tapi Bala FC sudah siap. Ujang dan Wawan naik sedikit, memotong umpan sebelum bola jatuh. Doni dan Khalif menjaga tengah. Jaka ikut turun bantu bertahan. Rini di pinggir lapangan ikut berteriak setiap kali posisi mulai terbuka. Menit ke-15, Khalif berhasil mencuri bola. Ia cepat mengoper ke Jaka, Jaka memberi umpan ke kanan, Doni menyisir. Satu umpan silang keras ke tengah dan gol. Khalif mencetak gol pertamanya di Liga Kampung.
Bola sempat membentur tiang lalu masuk. Anak-anak Bala FC berteriak gembira, warga kampung bersorak lebih heboh, tapi Pak Udin hanya bertepuk tangan perlahan. Babak pertama berakhir, 1-0 untuk Bala FC. Saat istirahat, semua anak duduk melingkar. Tak ada yang sombong, tak ada yang saling menyalahkan. Bahkan Jaka memuji Khalif tanpa diminta. "Kamu makin pinter main bola, Lif." Khalif tersipu. "Aku cuma ikut kata Pak Udin, jangan pegang bola lama-lama." Babak kedua berjalan lebih tegang. SD Cikandang menaikkan tempo, permainan mulai keras, Doni sempat jatuh, lututnya lecet, tapi dia bangkit lagi. "Bisa terus, Don?" tanya Pak Udin. "Bisa, Pak. Saya tahanin." Mereka bertahan hati-hati. Khalif beberapa kali coba menusuk, tapi lebih sering memberi umpan. Ia mulai paham, gol bukan harus dari dia. Menjelang akhir pertandingan, SD Cikandang dapat tendangan bebas. Semua pemain Bala FC mundur. Rini berdiri di pinggir lapangan, jantungnya berdebar. Tendangan meluncur, Asep, kiper Bala FC, meninju bola keluar. Peluit panjang berbunyi. Bala FC menang 1-0. Kali ini bukan karena keberuntungan, tapi karena strategi dan kerjasama. Pak Udin memanggil semua anak ke tengah lapangan. Ia membuka caping yang selalu dipakainya, lalu meletakkannya di tengah lingkaran. "Bapak bangga, bukan karena kalian menang, tapi karena kalian main pakai akal, pakai hati, dan gak sombong." Anak-anak bersorak, tapi bukan sorakan gaduh. Mereka saling menepuk punggung, saling memberi selamat, saling menghargai. Malamnya, di warung kopi dekat lapangan, warga kampung membicarakan pertandingan itu. Ada yang bilang tim Bala FC seperti dilatih pelatih luar negeri. Ada yang bilang anak-anaknya nurut. Tapi yang tahu cerita sebenarnya hanya mereka yang ada di dalam tim. Malam itu Pak Udin duduk di balai bambu rumahnya. Rini datang membawa catatan. "Kita perlu siapin buat pertandingan terakhir, Pak. Kalau kita menang, kita lolos ke babak berikutnya." Pak Udin mengangguk. Ia melihat catatan Rini, lalu bertanya, "Kamu nggak capek jadi pelatih bayangan?" Rini tertawa. "Enggak, Pak. Saya suka lihat dari pinggir. Tapi saya juga latihan terus. Biar nanti pas masuk tim perempuan, saya nggak kaku." Pak Udin menatap langit. "Kalau kamu nanti jadi pelatih beneran, kamu bakal jadi pelatih hebat." Rini tersenyum. "Kalau saya jadi pelatih, itu karena Pak Udin dulu pernah percaya sama saya." Mereka diam. Angin malam berhembus. Suara jangkrik dan burung malam terdengar samar. "Kamu tahu, Rin," kata Pak Udin. "Waktu Bapak kecil, Bapak juga dimarahin karena main bola terus. Tapi Bapak tetap main, karena bola bikin Bapak ngerti orang, ngerti sabar, ngerti kerja bareng, ngerti kalah, ngerti bangkit." Rini menatap wajah Pak Udin yang keriput, tapi matanya tetap bersinar seperti anak-anak yang baru saja menang. "Kamu bikin semua anak di tim itu ngerti lebih cepat, Rin." Rini hanya mengangguk. Pagi harinya latihan dimulai lagi, tapi bukan fisik. Kali ini mereka duduk melingkar berdiskusi. "Kita latihan otak hari ini," kata Pak Udin. Mereka bicara tentang pola lawan, tentang bagaimana kalau tertinggal 2 gol. Tentang caranya tetap tenang meski diejek penonton lawan. Khalif bilang kalau kita main di kampung sebelah, penontonnya sengak-sengak. Doni menimpali, "Makanya kita harus main cepat. Jangan kasih mereka waktu ngejek." Jaka malah mengusulkan sinyal rahasia. Kalau aku bilang mangga, artinya umpan lambung ke kanan. Semua tertawa. Pak Udin tersenyum. Ia tahu, pelan-pelan tim ini sedang berubah. Bukan cuma di lapangan, tapi juga di kepala mereka. Hari itu, latihan ditutup lebih cepat. Anak-anak pulang dengan pikiran penuh. Kaki boleh pegal, tapi hati mereka hangat. Karena mereka tahu, jadi jawara itu bukan soal berapa gol yang dicetak, tapi soal seberapa banyak yang dipahami, diperbaiki, dan dibagikan ke teman-teman. Dan meski mereka belum tahu siapa lawan terakhir nanti, satu hal sudah pasti. Mereka akan datang sebagai tim yang paham betul bahwa di balik bola yang bundar, tersimpan pelajaran hidup yang luar biasa.